Baru kita juga pernah mengalami bagaimana melaksanakan pilkada dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ya kan? Jadi sebenarnya masyarakat kita juga sudah semakin dewasa, dan khususnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda, tentunya bersama saya Nana Ratnasari akan memandu bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020. Berbicara seputar demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan kedaulatan rakyat yang tetap harus dijunjung tinggi tentunya. Dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tentunya. Dan demokrasi sendiri sejak awal sudah berjalan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Demokrasi pun sudah mengalami banyak sekali lika-liku yang dihadapi dan sudah mengalami gejolak yang luar biasa tentunya seperti itu. Dari zaman ke zaman, zaman kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, bahkan hari ini masih seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi proses demokrasi yang luar biasa, yakni pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota di 8 kabupaten, khususnya di Provinsi Lampung hari ini. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama yakni bagaimana kualitas demokrasi di negeri ini. Dan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber luar biasa. Beliau adalah tokoh perempuan di Provinsi Lampung yang memimpin salah satu lembaga negara yang bergerak di ruang kepemiluan bernama Bawaslu, ya, seperti itu, atau Badan Pengawas Pemilu. Di samping saya sudah ada Ibu Fathia Fatul Khoiriyah yang biasa kita sapa dengan Mbak Khoir. Assalamualaikum Mbak Khoir. Luar biasa. Beliau ini luar biasa sekali rekan-rekan. Saya termasuk salah satu fans beliau. saya juga terpukau sama Nana ini. Luar biasa sekali. Nih Mbak, kita akan bincang seputar demokrasi di ranah Bawaslu nih Mbak. Menarik sekali ya Mbak ya. Bicara demokrasi dan Bawaslu. Tentunya ada keterkaitan antara keduanya begitu ya Mbak ya. Nanti agar rekan-rekan SBL yang ada di rumah paham seperti apa sih dan apa sih serta tujuan apa sih demokrasi itu sendiri di ranah atau di ruang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu sendiri. Monggo Mbak. Iya. Apa ya? Ini kan kita sedang menghadapi atau melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Betul. Kita laksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Pilkada ini kan ruang kita untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa. Kemudian juga bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan selanjutnya akan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tentu sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, gitu ya, punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi ini, meskipun pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Karena kualitas demokrasi atau kualitas penyelenggaraan pilkada itu menjadi harga mati yang harus kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi memang menjadi tanggung jawab kami begitu ya, juga seluruh masyarakat tentunya, bukan hanya penyelenggara pemilu, untuk bersama-sama gotong royong mengawal proses demokrasi di Lampung. Kira-kira apa aja sih Mbak
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi hari ini? Banyak ya. Salah satunya misalnya faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi itu soal kejelasan regulasi. Jadi ini sangat dipentingkan, sangat penting dalam kita menjaga kualitas demokrasi dengan adanya regulasi yang jelas. Misalnya regulasi ini bukan hanya soal undang-undang secara umum, misalnya sekarang ini pilkada kita kan menggunakan undang-undang 10 2016, tapi juga aturan-aturan terkait lainnya. Misalkan peraturan-peraturan teknis gitu ya, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan lain-lainnya. Ini harus jelas bagaimana pelaksanaan pilkada ini dilakukan di tengah pandemi Covid. Kita kan tahu bersama kemarin pilkada itu direaktivasi lagi, itu kan tidak dalam waktu yang sangat cepat begitu diketok ini dimulai, semua langsung bergerak dan regulasi juga sembari jalan itu disiapkan gitu. Tahapan sudah mulai, ketentuan-ketentuan terkait dengan teknis pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Covid itu sambil berjalan gitu. Sudah berjalan Mbak ya? Sudah. Nah itu menjadi salah satu faktor ya. Kemudian yang kedua, faktor lainnya adalah ketaatan peserta pemilu terhadap regulasi. Nah itu Mbak, pilkada ini. Itu juga menjadi salah satu faktor kualitas demokrasi. Kemudian yang ketiga juga tentu bagaimana integritas penyelenggara pemilu kami ini, baik KPU, Bawaslu beserta seluruh jajaran, juga bagaimana integritas penyelenggaraannya. Bukan hanya integritas penyelenggaranya, tapi juga integritas penyelenggaraan tahapan ini dilakukan. Kemudian faktor lainnya yang kelima, soal partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi sangat penting bagaimana masyarakat harus berperan aktif sejak dini ya. Kalau partisipasi yang dalam perspektif pengawas pemilu itu bukan hanya masyarakat hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, tetapi sejak awal nih, misalnya seperti SBL ini bagian dari partisipasi masyarakat dalam pilkada. Itu dalam perspektif kami, karena sejak sekarang sudah mulai nih diskusi-diskusi semacam ini kan bagian dari bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Aturan-aturan pemilu seperti ini begitu ya. Bagaimana penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan, bagaimana pengawas pemilu melakukan pengawasan dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting dan SBL mengambil peran ini bagian tadi bagaimana partisipasi masyarakat itu juga menjadi faktor penting terwujudnya kualitas demokrasi. Itu SBL. Nih Mbak, berbicara tentang demokrasi, kualitas demokrasi sendiri. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh beberapa elemen nih, misalkan penyelenggara pemilu sendiri, lalu peserta pemilu maupun pemilih pemilu guna menjaga kualitas demokrasi hari ini? Banyak ya ini yang saya bilang misalnya seperti yang dilakukan SBL salah satunya. Terus bagaimana masyarakat atau pemilih begitu sejak dini menyadari nih kepeduliannya terhadap pemilu, misalkan mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih belum nih dalam DPT 2020 nanti gitu ya. Kalau sekarang ini kan masih tahapan coklit nih, KPU sedang melaksanakan coklit itu pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Kalau ada yang belum didatangi oleh petugas pemutahiran data pemilih, ini bisa menyampaikan informasi kepada pengawas pemilu. Itu juga bagian dari partisipasi masyarakat. Kemudian misalnya turut serta aktif mensosialisasikan pilkada ini akan dilaksanakan pada 9 Desember, kemudian tetap memperhatikan protokol Covid begitu ya. Itu saya pikir bagian dari peran-peran yang bisa dilakukan, terutama juga generasi milenial ya, pemilih-pemilih pemula itu juga bisa mengambil peran-peran itu, membantu pengawas pemilu menjadi influence di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menghadirkan pemilu yang sehat, pemilu yang berintegritas, yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Lampung. Jadi jangan sampai pilkada ini kemudian
masyarakat jadi khawatir nih, aduh pilkada di tengah pandemi COVID gitu, nanti membahayakan nggak gitu. Itu kita semua yang anak-anak muda yang sudah tercerahkan itu harus bisa memberikan informasi yang menyehatkan ini kepada masyarakat. Menurut Mbak Hoir sendiri nih selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung kan, untuk menghadapi pilkada 2020 ini sejauh apa sih Mbak kualitas demokrasi hari ini untuk di Provinsi Lampung sendiri? Saya pikir kita sudah semakin baik ya, kita sudah semakin dewasa. Karena sebenarnya juga Indonesia ini kan sudah terlatih. Betul. Ya. Kita sudah pernah pemilu itu dari sudah pernah mengalami fase-fase yang seperti sekarang ini kan kita menghadapi pilkada di tengah pandemi COVID. Dulu di era Orde Baru kita juga pernah mengalami bagaimana melaksanakan pilkada dari Orde Baru ke era reformasi ya kan. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga sudah semakin dewasa dan khususnya untuk di Lampung saya pikir kita juga sudah sangat lebih baik lagi, tapi masih banyak PR yang menjadi catatan kita semua bagaimana kualitas demokrasi ini bisa kita jaga di pilkada di Lampung ini. Misalnya jangan sampai ada politik uang, kemudian netralitas ASN, politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang dan lain-lainnya itu juga menjadi PR penting kita semua. Tapi sih sudah lebih baik. Saya jadi penyelenggara pemilu kan dari 2012 ya. Sudah ada beberapa pilkada, pemilu ya, baik pilpres maupun juga pemilu legislatif itu sudah ada beberapa periode yang saya terlibat secara langsung. Itu menurut saya Lampung itu semakin baik lagi. Berangsur membaik ya, Mbak ya. Baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi penyelenggara. Saya ingat 2014 itu banyak sekali penyelenggara yang kita proses karena ada persoalan di sisi integritas. Juga ada yang terkena pidana pemilu begitu ya. Tapi semakin kesini itu semakin baik lagi. Sudah tidak ditemukan lagi misalnya ada pergeseran suara gitu ya, yang itu baru kita ketahui ketika rekap di provinsi gitu. Betul. Kemarin masih ada tapi kita bisa deteksi dini gitu. Di tingkat kecamatan aja kita sudah bisa ketahui, oh ini ada pergeseran. Di tingkat kabupaten kita sudah ketahui. Itu juga bagian dari bukti bahwa penyelenggara pemilu juga masyarakat itu sudah aware dan kualitas demokrasi kita semakin baik. Biasa. Beri semangat dulu dong untuk Bawaslu Provinsi hari ini. Mbak, masih berbicara lingkup hal-hal pelanggaran nih Mbak ya. Dari data yang sudah kami tangkap nih, per tanggal 7 Juli 2020 terjadi pelanggaran yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Ya. Adalah 3 laporan pelanggaran dan 24 temuan pelanggaran. Nah, berarti ada 24 pelanggaran ya Mbak ya yang sedang ditangani. Dan dari jumlah tersebut pertanyaan Nana, pelanggaran apa saja yang sering terjadi di lapangan dan pelaku pelanggaran sendiri lebih dominan ke apa nih Mbak? Yang kita tangani sekarang ini masih pada pelanggaran netralitas ASN. Karena belum ada peserta pemilunya, belum ada pesertanya, belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Jadi dari beberapa tadi yang disebutkan sama Nana itu lebih banyak terkait dengan netralitas ASN. Misalnya ada ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon, mendeklarasikan diri sebagai calon. Ada ASN yang menunjukkan keberpihakannya di media sosial dengan share berita-berita tentang pencalonan begitu ya, dan seterusnya itu terkait dengan netralitas ASN. Jadi yang menjadi fokus kita saat ini karena tahapan penetapan calon itu belum dimulai, maka itu netralitas ASN yang lebih banyak terjadi saat ini. Tapi kalau nanti tentu lebih variatif lagi. Ini Mbak, emang nggak ada pencegahan ya Mbak sebelumnya? Atau memang Bawaslu sendiri sudah menangani ketika sudah ada perkara seperti ini baru ditangani atau gimana Mbak? Enggak juga sih. Pertanyaan Mbak. Enggak juga. Pencegahan sebelumnya. Bawaslu itu kan diberi kewenangan
untuk melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran, dan melakukan penyelesaian sengketa proses. Jadi secara umum ada 4 nih tugas dan kewenangan pengawas pemilu ya. Nah, fungsi pencegahan ini kita lakukan di awal tahapan. Kita sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN baik melalui media sosial, termasuk juga mengirimkan himbauan kepada instansi-instansi pemerintah gitu ya, bupati, wali kota, camat, lurah gitu, kepala desa dan seterusnya. Itu kita sudah pernah kirimi surat. Jajaran pengawas kita di tingkat lapangan juga pernah berkomunikasi secara langsung menyampaikan terkait dengan larangan-larangan terkait dengan netralitas ASN itu. Tapi memang ada juga yang masih melakukan itu, dan tentu ketika kita mendapati masih ada ASN yang melakukan sesuatu yang kemudian itu dilarang oleh ketentuan, maka kita melakukan proses penindakan. Jadi pencegahan kita lakukan itu sebelum pelanggaran ini dilakukan. Tetap ya Mbak ya. Tapi ya kan upaya ya, namanya mencegah itu kan berorientasi pada hasil. Kalau penindakan berorientasi pada proses. Jadi kerja-kerja pencegahan itu kan kerja-kerja yang tidak bisa dikualitatifkan. Itu kerja bersifat himbauan dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Tapi tentu juga kita tidak bisa membiarkan ketika tetap ada yang melakukan pelanggaran. Tetap aja ya Mbak ya. Kira-kira apa aja sih Mbak pelanggaran yang terjadi di masyarakat, baik parpol sendiri, lalu peserta sendiri, lalu penyelenggara? Baik. Banyak kalau dari sisi penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan gitu ya, KPU, Bawaslu, itu juga sangat mungkin menjadi pelanggar, menjadi orang yang gitu, kemudian melanggar gitu, gitu ya. Mbak ya. Itu terkait dengan kode etik. Misalnya pengawas pemilu itu tidak boleh berpihak. Kita kan punya kewenangan tadi yang saya ceritakan, punya kewenangan ngawasin, punya kewenangan menangani pelanggaran. Tidak boleh misalnya ada 2 calon di Lampung Tengah, kemudian ada laporan dari calon A kita tangani, ada laporan dari calon B nggak kita tangani, itu nggak boleh. Itu berarti sebagai pengawas pemilu kita sudah melanggar. Atau KPU misalnya ada 5 pasangan calon yang mendaftar, ini sebenarnya ada yang tidak memenuhi syarat tapi tetap ditetapkan oleh KPU. Nah itu juga KPU-nya berarti yang melanggar. Tapi juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, misalnya melakukan politik uang, kemudian politisasi birokrasi bagi petahana begitu ya, menggunakan kegiatan pemerintah atau anggaran pemerintah untuk kepentingan ada ya Mbak ya? Ada, biasanya ini berpotensi terjadi di wilayah-wilayah yang ada calon petahananya, kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dan banyak lagi. Masih banyak ya Mbak ya? Masih banyak varian. Ini Mbak Nana juga pernah dengar bahwa dalam proses peserta pemilu, dalam mekanisme kaderisasi partai yang ada, kadang dia bukan kader partai, tiba-tiba bisa mendapat rekomendasi partai sebagai peserta pemilu, baik pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sendiri. Apakah ini mempengaruhi kualitas demokrasi pilkada sendiri, Mbak? Iya juga, iya Mbak ya. Iya. Karena memang tidak ini mungkin terjadi begitu. Bisa Ya, ya, saya Mbak, contohkan di Lampung ya. Di Lampung ini ada beberapa ASN yang kemudian mendaftar ke partai politik untuk menjadi calon. Automatically kan yang bersangkutan bukan kader partai itu. Tapi dia kemudian karena kita kan tidak tahu nih sekarang rekomendasinya untuk siapa. Kan sekarang masih mungkin untuk berubah-berubah karena belum masuk masa pendaftaran calon. Tapi itu sudah bagian dari indikator bahwa kemungkinan non kader itu kemudian diberi rekomendasi oleh partai itu ada. Dan tentu kalau dari sisi apakah kemudian itu mempengaruhi kualitas demokrasi, saya pikir iya, karena bagaimanapun proses sebenarnya partai politik itu kan diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, menyiapkan bagaimana kepemimpinan di Republik Indonesia itu betul-betul adalah orang-orang yang sesuai dengan harapan rakyat begitu kan.
sehingga mereka yang diberi anggaran oleh negara ini, partai politik ini kan diberi anggaran oleh negara. Tentunya semestinya itu ya mempersiapkan orang-orang internal partai politik gitu. Tapi itu bukan ranahnya pengawas pemilu ya. Oh begitu Mbak. Sebenarnya untuk mengawasi apakah dia kader partai atau bukan yang dicalonkan. Tapi kami hanya melihat apakah pasangan calon ini mendapat rekomendasi dari DPP partai politik atau tidak. Itu saja kalau kita tidak lihat apakah dia kader partai atau bukan. Selain itu apa lagi Mbak? Apalagi ya? Apa maksudnya? Pelanggaran yang memang hari ini sering terjadi gitu Mbak. Sepertinya rekan-rekan SDL di rumah luar biasa ingin tahu Bawaslu, ketua Bawaslu yang paling apa sering sih sebenarnya yang terjadi di Provinsi Lampung? Yang tidak bisa terhindari. Betul. Dan itu menjadi penyakit. Mempengaruhi kualitas demokrasi, kualitas penyelenggaraan pilkada itu adalah politik uang. Nah itu paling selalu, Mbak, ya? Iya itu selalu selalu muncul di setiap pemilu, baik itu pemilu nasional maupun juga pilkada. Itu selalu saja ada. Bagaimana kemudian kita semua masyarakat itu bisa gotong royong ini bareng-bareng untuk memerangi politik uang agar nih kita yang anak-anak muda ini yang dari kampung ya kan yang bukan dari berasal dari keluarga kaya gitu, bukan dari kalangan pejabat, itu harus bisa punya mimpi untuk menjadi pejabat di Republik ini. Kalau kita bisa memerangi politik uang. Tapi kalau hari ini kita kompromi gitu ya, Mbak. Iya. Kalau hari ini kita kompromi dengan politik uang, maka kita harus ngubur tuh mimpi-mimpi itu. Karena nggak mungkin dong kita bisa menjadi pemimpin di Republik ini kalau kita nggak punya uang. Betul. Makanya anak-anak muda itu harus betul-betul kerja keras untuk bisa melawan politik uang. Pemilu itu, pilkada itu harus betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Betul-betul bisa mewakili keinginan masyarakat khususnya di Lampung. Betul. Dan kita yang anak-anak muda ini harus mengambil perannya. Luar biasa. Masih seputar kualitas demokrasi tetap di Suara Bumi Lampung.